juga, ya toh, kayak di Bunda itu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat, terus belajar. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Oke, hari ini yang tidak masuk 2 anak, ya. Kemarin bisa karena matanya masih sakit, merah. Terus yang kedua tadi WA ke saya, Reni katanya tadi malam panas. Itu kalau panas tanda-tanda mau sakit. Biasanya kalau enggak jadi pilek, jadi batuk. Ya toh? Flu dan batuk itu sama penyakitnya. Kalau batuk itu apa ini? Inusnya di sini. Kalau pilek inusnya di sini. Sama. Pilih yang mana? Ayo, pilih mana? Sakit mana? Ya pilih nggak sakit dong Bu. Terus apa? Nela pilih ini. Enggak ya? Enak sehat. Ya, benar dong? Enak sehat dong? Oke. Nah, good morning student. Good morning, Ma'am. How are you today? I am fine, thank you, and you. Yeah, very well too. Thank you. Thank you. Oke, you're welcome. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang kalimat efektif. Ya toh, kalimat yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau KBBI. Belajar lagi tokoh cerita. Ada tokoh antagonis, protagonis, antagonis. Belajar juga majas. Majas hiperbola apa metafora? Metafora. Apa itu majas metafora? Gaya bahasa yang tentang 2 hal yang dua hal yang membandingkan 2 hal secara langsung, ya toh. Belajar juga alur maju, alur mundur, alur campuran. Mondar, Maju. mondar, Bisa. apa lagi? Yes. Apa lagi? Yes. Kemarin itu ada tokoh apa ya? Melihat, mendengar, double fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Pertama kurang fokus, belum hafal mungkin ya. Ulangi lagi. Double fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, melihat, mendengar, terus mengingat. Dilihat dulu, diamati, didengarkan, terus mengingat. Itu sama juga belajar, ya toh? Amati, tirukan, lakukan. Semua orang itu pintar dari mana? Ya dari belajar Bu. Bagaimana caranya? Belajar dari mana-mana Bu. Nggak harus duduk lihat buku ya. Belajar bisa sambil bermain ya. Apapun itu proses belajar itu dari tidak bisa menjadi bisa. Namun harus ada niat. Saya hari ini mau belajar perkalian. Hari ini saya belajar mulai angka 4. Caranya ya 4 kali 1, 4 kali 2 ya sampai hafal. Kalau besoknya diulangi belum hafal, ulangi lagi. Besoknya belum hafal, ulangi lagi. Anak yang cerdas 1 kali menghafalkan bisa. Anak yang kurang cerdas 10 kali bahkan 20 kali baru bisa. Caranya apa? Konsisten, terus menerus, sambung menyambung, nggak boleh putus. Seperti kita ngaji. Kalau kita ngaji tiap hari, hafal, ya toh? Hafal. Tapi kalau kita ngajinya gak, 1 hari ngaji, 2 hari baru ngaji, hafalan kita hilang. Kalau nggak pernah belajar, ya namanya anak yang merugi, manusia yang merugi. Belajar itu setiap hari. Belajar itu tidak pernah umur, ya. Walaupun umurnya sudah kakek-kakek nenek tetap belajar. Buka itu
yang tiap hari ada di berada HP kita, ada berita-berita, ya toh. Semakin kita membuka wawasan kita, semakin banyak pengetahuan yang kita dapatkan. Nanti kalau temannya cerita bisa belajar juga begitu, malamnya belajar. Oh, kemarin sudah belajar majas metafora, berarti besok ini. Makanya kalau diterangkan langsung nyantol, sudah membaca. Nah, sekarang kita sampai ke laporan perjalanan. Apa itu perjalanan? Perjalanan itu apa? Ayo, masak. Ya, melakukan perjalanan. Lah ya, maksudnya gimana? Misalnya gimana? Hah? Apa? Hah? Oh, pergi ke suatu tempat. Tadi tiba-tiba suatu tempat, akannya kita melakukan perjalanan pergi ke suatu tempat, itu namanya perjalanan. Besok hari Sabtu karena libur, saya mau pergi ke Surabaya, Bu. Saya melakukan perjalanan ke Surabaya dengan bapak, ibu, dan adik. Naik sepeda motor, Bu. Loh, kok bisa? Iya, Bu, naik sepeda motor, dititipkan di terminal, naik bis, Bu. Berarti naik apa? Bis. Karena nuntun, alurnya nuntun, berarti alurnya maju. Kalau yang diceritakan dari bawah berarti alurnya mundur. Oke, nah ini ada langkah-langkah yang harus dipelajari. Ya, ini yang pertama. Ini ada laporan perjalanan. Harus ditulis apa? Siapa yang tadi malam sudah belajar? Halo. Hai. Kamu semangat. Masih ingat tepuk gembira? Ola ola. Kalau keluar keringat berarti sehat. Kalau tidak keluar keringatnya berarti kurang sehat. Nah, kurang sehat ya. Keluar nggak? Keluar. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, hebat. Mana senyumnya? Nah, mana semangatnya? Menulis laporan perjalanan. Jadi setelah melakukan perjalanan, anak-anak membuat laporan, dimulai dari pemberangkatan sampai tempat tujuan, sampai pulang kembali masuk rumah. Nanti latihan, ya. Di bukumu itu sudah dijelaskan laporan perjalanan isinya apa. Ada laporan perjalanan dinas. Pejabat itu kalau ada tugas itu nanti ada laporannya, ya. Seperti saya juga, misalnya ikut workshop, ada NTTA, dikasih surat tugas sama kepala sekolah. Terus saya juga melaporkan apa yang saya dapat, materinya apa, dan disampaikan ke teman yang tidak mengikuti workshop. Namanya itu menggerakkan komunitas praktisi. Ya, seorang guru itu harus bisa tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, jadi contoh dan juga
jadi support teman-temannya. Seperti anak-anak juga, anak-anak yang pandai, anak-anak yang cerdas, memotivasi teman-temannya yang masih rasa-rasa, niatnya masih 1/4. Jadikan setengahnya niatnya, jadikan full niatnya 100%. Memang semuanya itu butuh proses. Nah, sekarang perhatikan judul laporan perjalanan. Nih, nanti di atas yang ditulis dulu, ditulis kemana perjalanannya. Yang pertama, diawali pendahuluan. Nah, apa saja isinya pendahuluan? Nih, bagian awal menjelaskan nama dan waktu perjalanan. Pada hari Sabtu, tanggal berapa, saya dan. Nah, ini bagian awal ya. Biasanya menggunakan siapa saja. Terus mengapa, ada apa perjalanannya? Saya ke Surabaya ingin menjenguk nenek, misalnya begitu. Setelah itu baru isinya, intinya. Nah biasanya bagian tengah terdiri atas 2 sampai 3 paragraf. Masih ingat cara menulis paragraf? Masih ingat tulisnya di mana? Masih ingat enggak judulnya di mana? Ya, ini misalnya bukumu. Judulnya di sini. Pergi ke Bali. Nah, misalnya pergi ke Bali. Nah, di sini di bukumu nggak boleh di sini. Diperkirakan segini. Nanti nulis bla 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 bla. Terus yang paragraf alinea kedua, nah bla 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 bla. Terus lagi sampai sini lagi. Terus bagian yang kedua seperti yang ini tadi, luruskan dan seterusnya, ya. Seperti ini dan seterusnya. Bu, itu nulis ya, Bu? Ya, ini cuma sketsa. Engkrengannya sketsa. Setelah bagian tengah, kita nulis bagian akhir. Ini bagian tengah. Bagian tengah bisa membuat 2 paragraf, 3 paragraf. Yang terakhir nanti setelah ini yang terakhir sini, ya. Judulnya juga harus tengah ini. Harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Huruf besar untuk apa saja harus diingat. Tulisnya juga harus benar. Ya. Usahakan Latin. Bisa? Halo? Hai. Kalau sepi ya, kayak di mana gitu. Bisa? Bisa. Oke, sekarang kamu tulis pengalamanmu ya. Kemarin liburan, kamu buat laporan perjalanan. Ya, membuat karangan. Apa saja juga membuat karangan. Oke, dikerjakan di bukumu. Jangan lupa tanggal, bulan, tahun ditulis dulu. Selamat mengerjakan. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.